Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator, para pembicara sekalian. Ada yang menarik sebenarnya yang kita bicarakan hari ini ketika kita memakai tajuk Indonesia Gelap. Menarik apa yang disampaikan saudara saya Bung Ferry, bahwa kita harus melawan kesaliman raja ini. Kita tidak boleh berhenti melawan kesaliman raja yang telah memporak-porandakan konstitusi. Saya ingin katakan bahwa sebenarnya Indonesia gelap yang hari ini kita rasakan ini adalah buai atau akibat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan di era pemerintahan atau rejim Jokowi. Ada beberapa kebijakan yang sebenarnya membuat Indonesia hari ini menjadi gelap gulita. Saya teringat apa yang dikatakan Thomas Hobbes, the king of the darkness. Apa itu the king of the darkness? Sebenarnya Indonesia bukan mengalami gelap ya, tapi dia sedang mengalami kegelapan. Kegelapan itu lebih bahaya daripada gelap. Kenapa? Kalau gelap, kalau kita menerangi dengan lilin, maka gelap itu akan bercahaya dan menjadi terang kembali. Tapi ketika kegelapan terjadi di sebuah negara, maka kita punya daya yang harus besar untuk mengembalikan kegelapan menjadi sebuah terang. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Republik yang kita cintai ini adalah sebuah zaman kegelapan seperti yang disampaikan oleh Thomas Hobbes ya di dalam bukunya Leviathan, The King of the Darkness. Inilah yang sedang kita alami. Kebijakan yang dilakukan di masa lalu oleh rejim Jokowi membuat Indonesia hari ini menjadi benar-benar menjadi sebuah negara yang kita sebut kegelapan. Kita bisa lihat bagaimana produk undang-undang itu dibuat sedemikian rupa hanya menguntungkan segelintir orang. Demokrasi, konstitusi bisa dilumpuhkan lewat Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Cipta Kerja yang begitu dibuat tergesa-gesa, ya kita bisa lihat hasilnya juga hanya menguntungkan segelintir orang. Belum lagi upaya yang dilakukan rejim di masa lalu untuk melumpuhkan KPK lewat revisi Undang-Undang tahun 2019 yang alhamdulillah berhasil melumpuhkan pemberantasan korupsi dan berhasil melumpuhkan KPK. Ini adalah semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rejim Jokowi yang membuat hari ini kita mengalami yang kita sebut kegelapan. Jadi bukan sekedar gelap, tapi kita memasuki era kegelapan. Oleh karena itu, kita harus keluar dari era kegelapan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyatukan persepsi kita. Kita harus menyatukan kesadaran kita untuk bisa keluar dari kegelapan ini. Dengan cara apa? Dengan cara melawan. Satu-satunya cara yang kita bisa pakai untuk menyatakan kepada pemerintahan ini bahwa pemerintahan ini adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat selama ini. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung dan tidak pro rakyat itu, inilah yang harus kita lawan. Karena kalau kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat terus kita biarkan seperti sekarang ini, maka yang terjadi kegelapan akan terus menjadi yang tidak menentu di Republik ini. Dan kalau kita memilih bahwa zaman kegelapan ini menjadi zaman yang kita akhiri, maka saya sangat yakin bahwa kita tidak akan bisa memerdekakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya momentum yang dilakukan adik-adik mahasiswa kemarin meneriakkan Indonesia gelap adalah sebuah momentum di mana kita menyatukan persepsi kita, menyatukan kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang terjadi di negeri ini yang kita harus kritisi. Bukan saja kita harus kritisi, tapi kita harus bisa mampu melakukan perubahan yang mendasar. Oleh karena itu, kalau kita terus berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu, maka kita akan membiarkan kegelapan ini terus menerus. Oleh karena itu, seperti Bung Ferry tadi katakan,
Kalau mahasiswa Bandung sudah mulai melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, maka itu sebuah pertanda akan berakhirnya sebuah zaman kegelapan. Kalau teman-teman mahasiswa Jogja sudah memulai memasuki kereta dan melangkahkan kaki, melangkahkan harapan dan tujuannya ke Jakarta, maka itu juga pertanda bahwa mahasiswa Jogja akan mengakhiri kegelapan ini. Dan yang terakhir, kalau kita di gedung ini masih terus ternina-bobohkan oleh macam-macam kebijakan yang dilakukan di masa lalu, dan seolah-olah kebijakan itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, maka itu pertanda kita tidak akan memasuki zaman keterangan. Oleh karena itu semakin terang. Oleh karena itu saya ingin menyadarkan kita semua di ruangan ini bahwa mari kita melakukan sesuatu. Paling tidak, mari kita menyatukan persepsi bahwa kita harus mengakhiri kegelapan ini dengan memulai sesuatu yang kita anggap sebuah perubahan yang besar. Perubahan besar itu akan datang kalau kita memulainya dari sini. Tapi perubahan besar itu tidak akan mungkin datang kalau kita membiarkan terus-menerus kegelapan ini berlangsung. Oleh karena itu perubahan besar itu akan datang oleh sebuah gerakan yang kita sebut gerakan reformasi. Atau lebih daripada itu, mungkin kita tidak butuh lagi sebuah gerakan reformasi yang seperti tercipta tahun 1998. Karena gerakan reformasi hanya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tambal sulam. Gerakan reformasi hanya menghasilkan rejim-rejim yang tambal sulam. Oleh karena itu, kita butuh sebuah perubahan yang mendasar, perubahan yang fundamental, perubahan yang kita sebut revolusi. Satu-satunya cara untuk merubah kegelapan ini lewat revolusi. Hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk merubah kegelapan menjadi sebuah negara yang terang benderang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bang Abraham Samad. Jadi ya, jadi seperti itulah bro ya. Iseng-iseng nih nonton-nonton tadi. Tiba-tiba saya menemukan ada diskusi publik ya, membuka takbir Indonesia. Oh ya, video ini saya langsung dari channelnya Asanesia TV. Kalau kalian ingin melihat secara utuh, silahkan datang ke channelnya Asanesia TV. Dan itulah penjelasan dari Speak Up dari Abraham Samad terkait hal ini ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Ya silakan berpendapat ya terkait tentang Indonesia gelap begitu kan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan tajam banget terus begitu menggelegar ya. Kalau di 98 ada reformasi, akankah terulang lagi tahun 98? Kita juga nggak tahu juga teman-teman semuanya ya, karena mulai ada pergerakan dari mahasiswa juga, dari tokoh-tokoh seperti awal-awal 97 sampai 98 begitu kan. Kita tahu bagaimana pada saat itu kalau melihat ya, kita flashback ke belakang. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang mungkin lebih seru dan juga lebih heboh. Ya, salam sehat untuk kalian semuanya.